Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. طيب نواصل في شرح كتاب المقدمة الأجرمية للشيخ حسن بن علي الكفراوي رحمه الله، انتهى سنة 200 بعد 1000 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله: وأشار للقسم الرابع وهو في الحقيقة خامس. Kemudian Ibnu Al-Ajram rahimahullah mengisyaratkan kepada isim ma'rifah yang keempat, walaupun sebenarnya ini sudah yang kelima. Ya, yakni yang kelima bagi asyarih, karena beliau kemarin membahas juga isim mausul, ya. Padahal namun isim mausul tidak dibahas oleh Ibnu Al-Ajram di matan. Nah, sudah kita sebutkan wajah di situ. Qala rahimahullah biqaulihi walismu, ma'rifah yang keempat, walismul ladzi fihi al-alifu wal lam. Isim yang padanya terdapat alif dan lam, yakni di awalnya. Yang di awal isim tersebut terdapat al. Walismu wa huwa ma'tufun 'ala al-ismil awwal alladhi ismu mausulin na'tun lil ism mabniun 'ala as-sukun fi mahalli rafa' fihi jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Al-alifu mubtada'un muakhkhar wal lamu ma'tufun 'ala al-alif wal ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'un wa jumlatul mubtada'i wal khabari la mawdi'a laha min al-i'rab silatul mausul wal a'idu al-ha'u min fihi. Taib. Fihi al-alif wal lam, ini jumlah ismiyah ya, mubtada khabar, la mahalla laha min al-i'rab, silah mausul dari alladzi. Aidnya yang mengaitkan antara isim mausul dengan silahnya adalah dhamir ha pada kata fihi. Nahwu war rajulu wal gulam. Nahwu taqdimu seharusnya taqaddama i'rabuhu ya. Nahwu taqaddama i'rabuhu. Afwan, ini file yang saya pakai ini bukan yang biasa ya. Nah, taqaddama i'rabuhu nahwa nahwu mudhaf war rajulu mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Nah, berarti nahwu ar-rajuli, nahwu ar-rajuli mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah wal gulami ma'tufun ala rajul wal ma'tuf al majrur gitu ya. Taib. Jadi nahwu takdirnya dzalika nahwu atau yang semacamnya sudah berlalu i'rabnya, bisa ar-rajuli, bisa juga ar-rajulu kalau di-i'rab dengan harakat hikayah labas. Yani anna rawi'a min aqsamil ma'rifati huwa khamisun wa huwa khamisun kama alimta al-ismul muhalla bil alif wal lam al mufidaini lit ta'rif. Yani jenis keempat dari jenis-jenis ma'rifah, dan ini sudah sebenarnya sudah yang kelima sebagaimana yang kau ketahui, adalah isim yang berhiaskan alif wal lam. Ini sudah disebutkan di awal-awal bab ya, di awal-awal kitab ya, ketika beliau menyebutkan tanda-tanda isim bahwa yang asah dikatakan al, tidak dikatakan alif wal lam. Labas. Jadi intinya ya, isim ma'rifah yang keempat adalah isim yang berawalan al, yang mana alnya ini harus memberikan faidah ta'rif. Al-mufidaini di ta'rif. Nah, nanti akan disebutkan apa-apa saja yang dikecualikan dari di sini. Nahu ar-rajulu lidzakaril balighi min bani Adam. Jadi kata rajul itu untuk laki-laki atau manusia
yang berjenis kelamin laki-laki dan sudah balik, itu rajul. Kalau belum balik dikatakan misalnya sobi, ya. Dikatakan apa? Sobi atau yang semacamnya. Dan ini penting juga ya, kadang digunakan dalam pembahasan dalam istidlal nahwi ya, apa istidlal fiqhi ya. Kadang disebutkan rojul, maka maksudnya adalah yang tadi muslim balig akil dan dia rojul. Baik. Apa ini? Warrojulatu lil unsa al-balighah min bani Adam. Baik. Nah, ini bentuk mudzakkar dari rojul, rojulah. Gitu ya. Wal gulamu lisyab al-mudzakkar. Wal gulamah lisyabah al-muannasah. Ya, saya kira ini jelas ya, alif lam yang membuatnya jadi ma'rifah. Wa kharaja bi qaidi ifadati ta'rif az-zaidah. Az-zaidatu. Kemudian ta'rif atau ucapan penulis syarih bahwa alif lamnya harus ifadah atau yufidut ta'rif ini untuk mengeluarkan az-zaidah, mengecualikan alif lam yang zaidah. Karena itu tidak memberikan faedah ta'rif. Misalnya nahu al fil Abbas. Ya, al yang masuk pada nama Al-Abbas. Fa innahu ma'rifah bil alamiyah. Karena nama Al-Abbas Abbas itu sendiri sebelum kemasukan al itu sudah ma'rifah karena merupakan isim alam. La bil alif wal lam. Baik. 6. Demikian pula ala wajhi syadz ya, ada sebagian bait di sebagian bait syair min bab darurah ada yang memasukkan al bahkan pada fiil. Bahkan ada yang memasukkan al pada fiil la bas. Ya, intinya adalah alnya harus yufidut ta'rif seperti yang disebutkan di sini. Adapun al kalau dia masuk kepada isim yang sudah ma'rifah berarti alnya zaidah. Bukan berarti Abbas nakirah karena kemasukan al, enggak. Makanya nanti disebutkan takribuhu. Sekedar pendekatan isim nakirah itu kalau bisa kemasukan al. 6. Jelas ya, di sini Abbas bisa kemasukan al tapi dia bukan nakirah, tetap dia ma'rifah. Kenapa? Karena alnya di sini zaidah. Baik, qala rahimahullah thumma asyara lil qismil khamisi wa huwa fil haqiqati sadisun kama alimta. 6. Sekarang kisim yang kelima menurut Al-Matin dan yang keenam menurut Asy-Syarih. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Isim ma'rifah yang terakhir disebutkan di sini adalah semua isim yang mudhaf kepada salah satu dari isim ma'rifah yang terdahulu. Wa ma wa irabuhu al-waw harfu atfin wa ma ismu mausulin mabni bima'na alladhi. Ya, bima'na alladhi ini isim mausul yang mushtarak. Ya, isim mausul yang mushtarak telah kita sebutkan ya. Ma, man, apalagi dhi atau iya. 6. Kemudian al, alif lam juga isim mausul yang mushtarak dengan syarat dia masuk ke isim fa'il atau isim maf'ul. Misalnya al-qa'im, maknanya alladzi qama. Al-madrub, maknanya alladzi duriba. Gitu ya. Baik. Ini isim-isim mausul yang mushtarak. Adapun yang sudah disebutkan sebelumnya itu yang mukhtas, alladzi untuk mudzakkar mufrad, alladzani untuk musanna ila akhiri, ini semua ada penggunaan khusus, makanya dikatakan mukhtas. Adapun isim mausul yang mushtarak itu bebas penggunaannya. Seperti di sini ma mau dipakai untuk mufrad, mudzakkar, jama', muannas, mudzakkar, ya, musanna, bebas. Oke. Taib, ma kata beliau ismu mausulin. Bima'na alladzi. Ya, dia menjadi bermakna alladzi. Di sini ma-nya bermakna alladzi. Jadi tergantung ya. Jadi ma isim mausul bisa bermakna alladzi, bisa bermakna alladzaini, bisa bermakna alladzina, bisa bermakna allati ila akhirih. Ya, karena dia memang mushtarak, bisa dipakai untuk semuanya. Walaupun maknanya secara makna ya kalau mau diarahkan ke mushtarak nanti akan ada ke mukhtas ada padanannya seperti di sini bahwa ma pada kalimat ini wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah ma-nya di sini semakna dengan alladzi, bukan semakna dengan allati, bukan semakna dengan alladzina, enggak.
ma di sini semakna dengan alladzi. Itu maksudnya. Makanya diterangkan. Ma isim mausul bimakna alladzi. Ya maknanya di sini di kalimat ini ma maknanya alladzi. Di kalimat lain bisa jadi ma maknanya allati, tergantung. Baik. Ma'tufun 'alal ismil awal. Mabniun 'alas sukun fi mahalli raf'in. Udhifa fi'lun madin lima lam yusamma fa'iluhu. Baik. Wa naibul fa'il dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala ma. Wa jumlatul fi'li wa naibil fa'li wa naibil fa'ili silatul mausul wa huwa ma. Ya. Ya. Dan aidnya adalah dhamir mustatir tadi itu huwa. Udhifa kembali kepada ma, huwa di situ, kembali kepada ma. Itu silah. Apa itu? Apa aid yang menghubungkan antara sila dengan ma. Jadi silatul mausul itu wajib ada pada semua mausul, baik isim mausul yang mushtarak maupun yang baik yang mukhtas maupun yang mushtarak, harus ada isim mausul. Harus ada sila mausulnya, karena itulah yang menjelaskan maknanya. Ila wahidin jarun wa majrurun muta'alliqun bi udhifa min harfi jar. Hadhihi ismul isyarati mabnin 'al kasri fi mahalli jarrin bimin. Wal jar wal majrur fi mahalli jarrin na'at li wahidin. Li wahidin min hadhil arba'ah. Jadi min hadhihi na'at bagi wahidin. Nah, yakni jar majrur muta'alliq bi mahdhuf gitu ya. Fi mahalli jarrin na'at. Al arba'ah badalun min ismil isyarah. Badal min ismil isyarah au atfu bayanin. Jadi al arba'ah di sini apa? Badal dari isim isyarah. Atau bayan darinya. Atau bayan darinya. 6. Ini ila wahidin min hadhil arba'ati. Yang diidofahkan kepada salah satu dari 4 ini. Salah satu dari empat ini. Kata beliau al-arba'ati badal min ismil isyarah. Badal dari isim isyarah. Taib. Kan disebutkan sebelumnya apa tadi? Sebelumnya kan walismul mubham. Kemudian walismul ladzi fihi alif wal lam. 6. Kemudian ma udhifa ila wahid min hadhil arba'ah. Ya, hadhihi al-arba'ah. Taib. Dhabitnya sudah pernah kalau nggak salah kita sebutkan ya, bahwa secara umum isim yang muhalla bi al, isim yang berawalan al yang terletak setelah isim isyarah, maka i'rabnya badal atau ataf bayan. Karena kita katakan semua yang bisa jadi ataf badal bisa jadi ataf bayan kecuali pada sebagian kasus. Ya. Maka di sini al-arba'ah badal dari isim isyarah, yakni badal dari hadhihi yang disebutkan sebelumnya. Kenapa? Karena dia alif wal lam, isim yang muhalla bi al terletak setelah isim isyarah. Sama kayak zalikal kitabu la raiba fihi. Zalika isim isyarah, setelahnya alif lam alkitab, itu badal atau apa? Ataf bayan. Atau ataf bayan. Ya. Misalnya darabtu hadzal gulam. Darabtu hadza al-gulam. Saya memukul hadzal gulam. Maka hadza fi mahalli nasbin maf'ul bihi, al-gulam badal dari hadza. Kenapa? Karena al-gulam alif lam dan apa? Muhalla bi al dan sebelumnya isim isyarah. Maka muhalla bi al ini badal dari isim isyarah. Nah, wallahu a'lam. Udah ya? Atau ataf bayan kata beliau. Yakni annal khamisa wa huwa sadisu min aqsamil ma'rifah wa huwa akhiru. Nah, jenis yang kelima menurut al-matin dan yang keenam menurut asy-syarih dari isim ma'rifah wa huwa akhir, dan ini adalah isim ma'rifah yang terakhir yang beliau sebutkan di sini. Apa itu? Ma udhifa ila wahidin minal aqsamil arba'ati. Ini isim yang diidofahkan yang menjadi mudhof bagi salah satu dari 4 isim ini. Wa hiya fil haqiqati khamsatun. Ya, yakni berdasarkan hitungannya pensyarah 5 ya. Karena sekali lagi beliau menambahkan sendiri
pembahasan isim mausul yang tidak disebutkan oleh Al-Matin Ibnu Al-Ajram. Taib la bas. Wa yajma'u al-mudhafu ila al-jami' hadzal misal. Ini apa namanya, permisalan, ungkapan di kalangan orang Arab. Taib. Semua yakni yang mudhaf kepada empat ini. Berarti mudhaf kepada domir dulu, mudhaf kepada alam, kepada alam, kemudian mudhaf kepada isim isyarah dan mudhaf kepada al-muhalla bi al. Contoh satu persatunya terkumpul pada misal ini. Ja'a gulami wa gulamu Zaidin wa gulamu hadza wa gulamul ladzi qama wa gulamur rajul. Ja'a gulami mudhaf kepada dhamir. Wa gulamu Zaidin mudhaf kepada alam. Wa gulamu hadza mudhaf kepada isim isyarah. Wa gulamul ladzi qama ini kepada mausul dan gulamur rajul kepada mudhaf kepada muhalla bi al. Wa irabuhu gulamil awal, gulami ya. Adapun gulami yang pertama itu i'rabnya fa'il bija'a marfu'un bi dhammatin muqaddara ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min dhuhuriha al-ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Wa gulamu mudhaf wa ya'ul mutakallim mudhafun ilaihi mabni 'ala sukun fi mahalli jar. Wa hadza mithalun lil mudhaf lil dhamir wa huwa ya'ul mutakallim. Taib, la ba'sa bih. Taib, ikra dulu, antum ikra. Ikra wahid minkum. Gulam yang kedua, gulam tsani. غلام وغلام الثاني معطوف عليه مرفوع بالضمة الظاهرة وغلام مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة وهو مثال للمضاف للعلم وهو زيد. وغلام الثالث معطوف أيضا على غلام الأول مرفوع بالضمة الظاهرة وغلام مضاف وهذا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر وهو مثال للمضاف إلى اسم الإشارة وهو هذا. وغلام الرابع معطوف أيضا على غلام الأول مرفوع بالضمة الظاهرة وغلام مضاف والذي اسم موصول مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. وقام فعل ماض وفاعله ضمير مستتر جوازا يعود على الذي والجملة لا موضع لها من الإعراب صلة الموصول وهو مثال للمضاف للموصول وهو الذي. وغلام الخامس معطوف أيضا على غلام الأول مرفوع بالضمة الظاهرة وغلام مضاف والرجل مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة وهو مثال للمضاف إلى المحل بالألف واللام وهو الرجل. وكل مضاف المحلى بألف واللام. المحلى بالألف واللام وهو الرجل. وكل مضاف إلى واحد من هذه الخمسة في مرتبته في القوم في قوته إلى المضاف طيب إلى الضمير. Nah, masuk. Syukran. Nah, kata beliau rahimahullah setelah selesai mengirab semua ya. Wa kullu mudhafin ila wahidin minal khamsati martabatuhu fil quwwah illa al-mudhafu au illa al-mudhafa ila ad-dhamiri fa innahu fi martabatil alami. Nah, kata beliau rahimahullah, sekarang beliau setelah menyebutkan berarti ada 5 isim ma'rifah ya yang beliau sebutkan.
atau 6 menurut Asy-Syarih. Nah, sekarang dari sisi kuat-kuatan kema'rifahan, bagaimana urutannya? Jadi fil quwa di sini bi'tibar kekuatan ta'rifnya, yang mana yang lebih ma'rifah dari kelimanya atau keenam yang disebutkan oleh Asy-Syarih. Kata beliau, pada dasarnya semua yang mudhaf kepada sesuatu, yang mudhaf kepada isim ma'rifah, itu martabatnya berada di apa, semua mudhaf yang mudhaf kepada ma'rifat tingkatannya berada pada derajatnya mudhaf ilahinya, yakni si ma'rifah yang bersangkutan. Asalnya ya, asalnya yang mudhaf kepada domir ma'rifahnya selevel setingkat dengan domir. Asalnya ya, kita asalkan dulu, asalnya dulu. Kemudian yang mudhaf kepada alam ya di tingkatan alam. Sama gitu, satu tingkatan dua isinya isim ma'rifah. Alam sama mudhaf kepada alam. Yang mudhaf kepada isim isyarah ya di tingkatan isim isyarah. Sama tingkatannya. Yang mudhaf kepada apa? Naam. Muhalla bi'al dia, muhalla bi'al ya selevel dengannya. Asalnya begitu semuanya. Kecuali kata beliau yang mudhaf kepada domir dia turun satu tingkatan ke tingkatan alam. Tingkatan alam. Jadi di tingkatan kalau kita bahas 5 ini toh ya, ya kan sudah disebutkan di awal, dari awal a'raful ma'arif adalah lafzul jalalah, nama Allah, dan domir yang mudhaf kepada lafzul jalalah, itu di tingkatan yang sama. Sebentar. Baik. Jadi yang paling tinggi lafzul jalalah dan yang mudhaf kepada lafzul jalalah atau domir ya. Domir yang berpulang kepada lafzul jalalah. Jelas ya, itu araful ma'rif. Yang tingkatan yang tertinggi adalah lafzul jalalah dan domir yang berpulang kepada lafzul jalalah. Kemudian tingkatan di bawahnya a'raful ma'arif, berikutnya di bawahnya adalah domir. Adalah domir. Ini tingkatan nomor 2 dari atas. Tingkatan di bawahnya ada 3 isinya. Yang pertama al-alam, yang kedua al-mudhaf ilal alam, dan yang ketiga al-mudhaf ila domir yang turun satu tingkatan dari atas tadi. Al-mudhaf kepada domir setingkat dengan alam. Kemudian di bawahnya masing-masing ada 2. Ada 2 tiap tingkatan. Di bawahnya ada isim isyarah ya. Isim isyarah dan yang mudhaf kepada isim isyarah. Nah, kemudian di bawahnya menurut Asy-Syarih kalau kita tambahkan mausul sekalian, isim mausul ya dan yang mudhaf kepada isim mausul. Kemudian di bawahnya isim al-muhalla bi'al ya. Al-muhalla bi'al dan yang mudhaf kepada al-muhalla bi'al. Nah, ini tingkatannya. Qala rahimahullahu ta'ala wa inna ma kana fi martabatil alami wa lam yakun fi martabatil dhamiri alladhi huwa a'raful ma'arif li'anna al-mudhafa ila al-dhamir qad yaqa'u na'atan lil alam. Kalau ada yang bertanya atau sebelumnya, apa manfaat dari tartib ini? Apa tujuannya nuhat rahimahumullahu ta'ala mentartib ma'rifah menjadi urutan kayak gini? Sudah pernah kita sebutkan di awal pertemuan ya. Tujuannya yaitu karena ada kaidah. Kaidah bahwasanya man'ut itu harus lebih ma'rifah dibandingkan na'at. Ya kan? Man'ut itu harus a'raf, harus lebih ma'rifah dibandingkan na'at. Tidak boleh ada na'at yang lebih ma'rifah dibandingkan man'ut. Ya. Nah, karena itulah pada firman Allah Subhanahu wa taala siratil azizil hamid Allahi. Ya, al-aziz al-hamid ini mudhafun ilai ya. Naam, al-aziz mudhafun ilai, al-hamid na'at bagi al-aziz. Baik. Tapi ketika disebutkan Allah setelahnya
ini Allah tidak boleh di-i'rab na'at. Lafzul jalalah tidak boleh di-i'rab na'at kepada al-aziz. Kenapa? Karena lafzul jalalah Allah lebih ma'rifah dibandingkan apa namanya? Al-aziz. Ya, lebih ma'rifah. Maka di sini yamtani, tidak bisa Allah di-i'rab lafzul jalalah di-i'rab sebagai na'at. Karena itu mereka mengatakan ini apa i'rabnya adalah atof bayan. Nah, tidak syah sebagai na'at karena dia lebih ma'rifah. Nah, maka dengan mengetahui maratib seperti ini, kita bisa mendudukkan mana yang kita jadikan ketika ada dua kata sama-sama ma'rifah, maka yang kita jadikan man'ut adalah yang lebih ma'rifah. Dan yang kita jadikan na'at, yakni yang tingkatannya apa kema'rifahannya kurang. Gitu. Jadi man'ut harus a'raf dibandingkan na'at. Nah, berangkat dari sini, mereka mengatakan domir yang berpulang kepada mudhaf kepada domir, itu tingkatannya tidak setingkat dengan domir, tapi dia setingkat dengan alam. Setingkat dengan alam. Baik. Sebelumnya saya tambahkan sedikit. Jadi kita katakan tadi bahwa man'ut itu harus lebih ma'rifah dibandingkan na'at atau selevel. Atau selevel gitu ya, atau selevel. Jadi man'ut itu harus ma'rifah lebih ma'rifah dibandingkan na'at atau setidaknya keduanya selevel di satu tingkatan. Di satu tingkatan. Baik. Adapun kalau na'at lebih ma'rifah daripada man'ut ini tidak. Tapi kalau selevel iya gitu, bisa. Nah, sekarang kata beliau rahimahullah menjelaskan mengapa yang mudhaf kepada domir dia turun ke tingkatan alam. Kata beliau, li'annal mudhafa ila dhamiri qad yaqa'u na'atan lil alam. Karena ditemukan ada yang mudhaf kepada domir tapi dia menjadi na'at bagi alam. Nah, jadi ada mudhaf kepada domir ternyata dia menjadi na'at bagi alam. Ini menunjukkan bahwa keduanya setingkat. Ya, keduanya setingkat. Kalau kita jadikan mudhaf ya, mudhaf kepada domir itu lebih ma'rifah, nah ini melanggar kaidah. Kok bisa sesuatu yang lebih ma'rifah menjadi na'at dari sesuatu yang kurang kema'rifahannya? Nggak bisa. Ya kan? Nah, kalau dikatakan juga misalnya lebih ma'rifah man'utnya, ya gimana caranya lebih ma'rifah? Dia kan apa? Man'utnya kan di sini apa? Alam gitu. Man'utnya kan alam. Nah, sementara domir asalnya di atas levelnya. Nah, maka makhrajnya adalah dengan mengatakan bahwa yang mudhaf kepada domir itu di tingkatan yang sama seperti alam. Kenapa? Karena tidak ada masalah antara na'at dengan man'ut sama tingkat ma'rifahnya. Sama, enggak masalah. Makanya kata beliau rahimahullah, contohnya fi nahwi qaulika marartu bi Zaidin sahibika. Perhatikan, saya melewati Zaid sahabat kamu. Zaid di sini man'ut dan dia alam, lebih ma'rifah. Baik, sahibika mudhaf kepada domir. Dia na'at. Ya kan? Dia sahibu na'at. Dia mudhaf kepada domir. Ya. Kita katakan kalau Zaid lebih ma'rifah dibandingkan sahibika, ini kurang bagus. Kenapa? Karena asalnya yang mudhaf kepada sesuatu berada di tingkatannya. Berarti mudhaf kepada domir itu berada di atasnya alam seharusnya. Asalnya begitu. Kalau kita katakan sahib lebih ma'rifah dibandingkan Zaid, melanggar kaidah. Karena sahib na'at tidak boleh lebih ma'rifah. Tapi kalau dikatakan keduanya selevel, maka lepas masalah, enggak ada masalah. Karena itulah yang mudhaf kepada domir mereka sejajarkan dengan alam Zaid. Fayalzamu an yakuna an-na'tu ashadda quwwah fit ta'rif minal man'ut. Kata beliau, kalau kita jadikan domir, mudhaf kepada domir berada pada tingkatan domir, yakni sebagaimana yang lainnya, mudhafnya berada di tingkatan dia, gitu ya. Mudhaf kepada isim isyarah berada di tingkatan isyarah. Ya. Kalau kita pakai ini juga, kita terapkan juga pada mudhaf kepada domir, yakni berarti yang mudhaf kepada domir di tingkatan domir, berada di tingkatan domir, konsekuensinya yalzam, ya, konsekuensinya
Na'at lebih ma'rifah dibandingkan man'ut. Sahib lebih ma'rifah dibandingkan Zaid. Nah, ini tidak bisa. Walidzalika ju'ila fi martabatil alam. Karena itulah mudhaf kepada dhamir dijadikan tingkatan yang berada pada tingkatan yang sama dengan alam. Kenapa? Li ajli musawatihi lahu fit ta'rif wal i'rab. Fit ta'rif. Dikarenakan keduanya setara dalam hal kema'rifahan. Jadi alam dengan yang mudhaf kepada dhamir keduanya setara dan tidak ada larangan antara na'at dengan man'utnya setara dalam hal ma'rifah. Yang terlarang itu kalau na'atnya lebih ma'rifah. Baik, labas. Wa i'rabul mithalil mazkur. I'rabnya marartu bi Zaidin sahibik. Marartu fi'lun wa fa'il bi Zaidin jar wa majrurun muta'alliqun bi marartu. Wa sahibika. Ya. Bi Zaidin sahibika gitu ya, na'at dari Zaid. Wa sahibika na'atun li Zaid wa na'atul majrur majrurun wa sahibu mudhaf wal kaf mudhafun ilaihi mabni al fath fi mahalli jarrin. Naam. Summa alam anna al ma'arif al mazkura bin nisbati li babin na'at salahatu aqsam. Sekarang beliau ingin menjelaskan berapa 5 ya menurut berapa 6 ya menurut Asy-Syarih sekalian. 6. Ya, 6 isim ma'rifah dari sudut pandang na'at dan man'ut gitu. Jadi sekarang 6 isim isyarah ini, 6 isim ma'rifah ini beliau mau taksim, beliau mau bagi dari sudut pandang boleh tidaknya dijadikan na'at atau man'ut. Kata beliau salah satu aksam. Minha ma la yun'atu wa la yun'atu bih. Ya, yang pertama ada isim ma'rifah yang tidak bisa dijadikan man'ut dan tidak bisa dijadikan na'at. Apa itu? Wa huwa dhamir. Ya. Dhamir tidak akan kita temukan dia sebagai na'at dan dhamir juga tidak bisa kita temukan dia sebagai man'ut. Tidak bisa dhamir disifati. Sebagaimana dhamir tidak bisa menjadi sifah. Kenapa? Liwuduhihi wa jumudi. Karena dia wadih, jelas dan dia jamid. Dhamir ini. Yang kedua, minha ma yun'atu bihi. Ya, yun'atu bihi yani wala yun'atu. Ya. Alam. Ya. Yun'atu bihi yani dijadikan sebagai labas. Ma la yun'atu yang tidak bisa disifati. Berarti ini mau kalimat yang pertama la yun'atu itu berarti man'ut ya. Wa la yun'atu bihi na'at gitu. Kita kembali ke kisim yang pertama. La yun'atu yakni dia tidak bisa sebagai man'ut. Wa la yun'atu bihi yakni dia tidak bisa dijadikan sebagai na'at gitu ya. Nah. Yang kedua, ma yun'atu bihi. Dia ini apa? Bisa dijadikan sebagai na'at. Nah, dan bisa dijadikan sebagai man'ut. Bukan, afwan. Ma yun'atu bihi. Ya. Yang bisa dijadikan sebagai na'at. Yang bisa dijadikan sebagai seharusnya sebagai man'ut di sini ya. Ma yun'atu bihi. Wa huwa al-alam. Li'annahu qad yaqa'u fihi al-musyarakah al-lafdhiyah fahtaja lin-na'at. Karena alam itu terkadang terjadi padanya musyarakah lafdhiyah. Seperti ada dua orang namanya Zaid. Ini kan musyarakah lafdhiyah. Sama-sama namanya Zaid. Maka dibutuhkan na'at untuk membedakan antara keduanya. Berarti ma yun'atu bihi dia bisa diberikan na'at, bisa dijadikan sebagai man'ut. Ya. Baik, yaitu alam. Jadi isim alam ini dia bisa dijadikan sebagai man'ut tapi tidak bisa dijadikan sebagai na'at. Isim alam bisa dijadikan sebagai man'ut tapi tidak bisa dijadikan sebagai sebagai na'at. Yang ketiga, jamidun la yun'atu bih. Yani dia tidak bisa dijadikan sebagai na'at dan tidak bisa dijadikan sebagai man'ut.
Nah, yang keempat, wa minha ma yun'atu wa yun'atu bihi. Bisa sebagai naat dan bisa sebagai man'ut. Wa huwa ismul isyarati wal mausuli wal ma'ruf wal mu'arrafi bil alif wal lam wal mudhaf ila wahidin minal jami'. Nah, wallahu a'lam bissawab. Afwan sudah lewat ya. Cukup dulu. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.